Pemirsa, peraturan racikan Menteri Nadiem Makarim menuai kontroversi. Permendikbud yang sedianya untuk pencegahan kekerasan seksual justru memanen kritik. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mencabut Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Muhammadiyah menilai jika aturan tersebut memiliki masalah dari sisi formil dan material. Salah satunya karena adanya pasal yang dianggap bermakna legalisasi seks bebas di kampus. Terkait masalah formil, aturan tersebut dianggap tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukannya. Sementara dalam masalah material, Muhammadiyah menilai rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 5 aturan itu menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Profesor Nizam mengatakan aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dibuat semata-mata untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ia tak sependapat dengan anggapan bahwa peraturan ini melegalkan perzinaan. Menurutnya tidak ada satupun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk di awal Permendikbudristek ini adalah pencegahan bukan pelegalan. Nizam mengatakan banyaknya anggapan minor tersebut timbul karena kesalahan persepsi atau sudut pandang. Dan saat ini, kata Nizam, beberapa organisasi dan juga perwakilan mahasiswa menyampaikan keresahan dan kajian atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi. Ya, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Cholil Nafis turut menyoroti terkait Kemendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Menurutnya Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini memang bermasalah karena tolok ukurnya ialah persetujuan korban. Adapun Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini aturannya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan tersebut hingga kini menjadi perdebatan publik lantaran dianggap bisa membuka peluang kebebasan seksual bagi mahasiswa. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Majelis Ditlitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Sayuti meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual atau PPKS di perguruan tinggi. Aturan tersebut dinilai mengakomodasi pembiaran praktik perzinaan di kampus sebab perbuatan asusila tidak dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika suka sama suka atau pelaku mendapatkan persetujuan dari korban. Terkait polemik ini, kita akan membahasnya lebih jauh bersama Andi Erwijaya, anggota Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, dan Naila Rizky Zakiyah dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Kompaks. Ya, selamat sore Ibu dan Bapak. Sore. Iya, baik, saya ke Bu Naila terlebih dahulu. Bu Naila, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini menuai kritik. Padahal tujuannya sebenarnya baik. Bagaimana sikap Anda? Ya, Bu Naila? Iya, halo. Iya, silakan Bu Naila. Saya tidak sempat mendengar apapun barusan, sepertinya koneksi saya terputus. Baik Bu Naila, ini kita membicarakan mengenai Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang menuai kritik. Padahal sebenarnya tujuan ini sangat baik. Lalu bagaimana sikap Anda? Iya, saya sangat menyayangkan sebenarnya kami dari Kompas juga. Iya, Bu Naila?
Ya, rupanya ini ada kesalahan sambungan telepon begitu dengan Bu Naila. Kita akan beralih ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, diketahui Muhammadiyah menuntut untuk mencabut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Sebenarnya alasannya apa? Pertama kami menyoroti soal konstitusionalitas Permen tersebut ya. Jadi landasan yuridisnya ini kan menurut kami masih bias. Gitu. Karena sebenarnya RUU PKS pun sedang dibahas di DPR gitu dan saat ini belum jadi. Tapi kenapa tiba-tiba Menteri mengeluarkan peraturan Menteri terkait dengan PKS tersebut gitu tentang pencegahan penanggulangan kekerasan seksual. Nah ini kan menjadi tanda tanya kami gitu. Harusnya kan bukan wilayah Menteri untuk menginisiasi sebuah regulasi yang panduan di atasnya ini belum ada. Jadi kan tata urutan perundangan ini kan pertama Undang-Undang Dasar, kedua TAP MPR, ketiga undang-undang ya atau Perpu, ya, baru peraturan pelaksanaan di bawahnya seperti peraturan pemerintah, termasuk peraturan menteri. Nah dari situ sebenarnya sudah bermasalah terlebih dahulu. Gitu. Jadi ini rancangan undang-undang PKS saja masih dibahas di DPR, belum selesai, tapi menteri tiba-tiba sudah memberikan regulasi dan ternyata regulasinya ini menimbulkan pro kontra gitu di masyarakat. Nah ini menjadi catatan kami yang pertama sebenarnya. Ada catatan pertama lain? Itu ya Mbak Irma. Yang kedua terkait dengan substansi, tadi sedikit sudah diulas juga, ya memang secara umum di situ ada upaya-upaya pencegahan dan itu kami dukung sebenarnya ya, terkait dengan pencegahan legalisasi tentang tentang kekerasan seksual ya, bahkan ada sanksinya kami juga mendukung. Tapi yang perlu diingat di situ ada sebuah tindakan-tindakan seksual yang seolah-olah dalam tanda kutip itu dibolehkan. Ya, jadi misalkan disetujui, misalkan dengan persetujuan korban itu boleh. Contoh begini, ini di pasal 5 ayat 2 misalnya, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi, ini yang poin B, yang huruf B ya, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Berarti kalau korban setuju boleh dong. Ya, ini kan lucu, aturan atas kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Berarti kalau jualan ganja, ya, contohnya ini barang haram nih ganja nih, boleh gitu. Itu kan aturan yang ambigu menurut kami. Ya. Jadi itu menurut saya negara atau Menteri Pendidikan ini kurang berpendidikan menurut saya, karena bikin aturan. Tapi dari yes, Kemendikbudristek sendiri sudah mengkonfirmasi adanya kesalahan persepsi begitu di beberapa pihak menurut Anda? Ya itu menurut saya yang persepsi yang salah menurut saya Pak Menteri ini. Jadi menteri kita ini perlu dididik dulu, ya bikin aturan harus benar. Jadi harus melihat tata urutan perundangan di atasnya dulu, aturannya apa, landasan yuridisnya ini apa. Ini yang perlu, yang mendasar gitu. Jadi nggak bisa bikin aturan sesuka-suka menteri. Gitu. Ini prinsipil ya. Ini tata urutan perundang-undangan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 kalau nggak salah ya. Jadi udah ada. Jadi selain nanti bisa kita melakukan meneriakan ya terkait dengan adanya kontroversi ini, mungkin juga bisa uji materi kalau memang itu dipaksakan untuk dijalankan. Baik, Pak Andi, tapi kan baik Pak Andi, ini kan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan bahwa tujuannya sebenarnya baik untuk pencegahan kekerasan seksual yang dimana angkanya juga cukup tinggi dan banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kampus itu sendiri. Dan saat ini juga Menteri Agama sudah mendukung bahkan memberikan surat edaran. Menurut Anda bagaimana? Saya setuju, itu setuju ya Mbak Irma ya. Karena memang jadi begini, peraturan ini kan tidak cuma satu pasal, dua pasal. Ada pasal-pasal lain yang cukup memberikan treatment yang bagus. Ini misalkan perlindungan ya pasal 12. Ya misalnya nih, perlindungan kepada korban atau saksi sebagai masalah berupa nih misalnya jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa. Ini kan bagus. Kita apresiasi ya. Kemudian pengenaan sanksi administratif ini kan bagus juga ya. Misalkan pengenaan sanksi administratif sebagai masuk ayat 1 misalnya ringan, sedang, berat. Ya, klasifikasinya ada. Tapi ada ya
klausul di pasal lain itu yang menurut kami justru itu yang tadi ada yang bilang melegalkan gitu, ada yang normanya aja udah keliru bikin aturan itu ya. Kalau peraturan itu ya negara yang bikin itu harusnya boleh atau tidak. Kalau kesepakatan itu kan berarti perjanjian. Ya, jadi antara saya dengan Mbak Irma misalnya bikin perjanjian misalkan untuk bisnis, nah itu bisa. Tapi kalau aturan legal atau nggak legal itu harus strict. Nggak bisa masih ada klausul tambahan jika tidak disetujui oleh korban. Nah itu lucu lagi tuh. Baik. Baik, Pak Irma. Andi, saat ini juga kita sudah kembali terhubung melalui Zoom dengan Ibu Naila Rizky Zakiah. Ibu Naila, Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas? Kak Irma sudah cukup jelas. Bagaimana dengan teman-teman di studio? Iya, baik. Baik, Bu Naila, saya tadi sempat menanyakan hal yang mungkin sempat tertunda, boleh dijawab saat ini berkaitan dengan tadi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang tujuannya sebenarnya baik tadi untuk pencegahan kekerasan seksual, namun ternyata menuai kritik begitu. Lalu bagaimana sikap daripada koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya kami sangat menyayangkan masih ada anggapan bahwa ketika tidak diatur di dalam Permendikbud kemudian itu dilegalkan. Bahkan orang pakar-pakar hukum pun masih punya pandangan demikian. Ini sungguh sangat disayangkan ketika pakar-pakar hukum kita bahkan tidak memahami konsep dasar logika hukum bahwa tidak segalanya yang kemudian tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam Permendikbud ini kemudian dikategorikan sebagai sesuatu yang legal. Saya contohkan sederhana saja. Berbohong kepada orang tua secara moral itu keliru, tapi tidak diatur oleh negara. Apakah itu kemudian kita artikan sebagai sesuatu yang legal? Makan babi bagi orang Islam itu haram. Tapi apakah ketika tidak ada aturan secara perundang-undangan lalu kemudian itu dikatakan sebagai sesuatu yang legal boleh dimakan oleh umat muslim gitu. Nah, logika seperti ini nggak bisa kita teruskan karena kemudian logika ini ternyata berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban. Kenapa bisa begitu? Konsen itu adalah batas ya. Persetujuan itu adalah garis batas yang membedakan mana yang kekerasan seksual dan mana yang bukan. Kalau tidak ada kategori konsen, bagaimana kita bisa membedakan sesuatu itu adalah kekerasan seksual dan sesuatu bukan kekerasan seksual? Bagaimana kita bisa membedakan? Contohnya, dalam hubungan suami istri, sekalipun dalam hubungan suami istri ada kekerasan seksual. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang kekerasan seksual atau marital rape dengan yang bukan? Kalau kita tidak paham soal apakah suaminya memaksa, apakah istrinya memaksa melakukan hubungan seksual, maka kata konsen itu kita tidak boleh takut karena makna dari konsen itu di dalamnya mengandung makna bahwa seseorang boleh menolak, seseorang tidak boleh dipaksa, seseorang tidak boleh diintimidasi, tidak boleh dengan cara-cara kekerasan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang saya rasa kita keliru memahaminya. Baik, Bu Naila, tadi juga sempat disampaikan alasan dari Muhammadiyah untuk menolak ataupun meminta mencabut Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini adalah adanya poin-poin di mana tadi ada kalimat yang menyebutkan tidak dipaksa begitu ya. Nah, menurut Mbak Naila seperti apa? Tapi nanti ya Mbak Naila jangan dijawab dulu. Usai jeda kami masih akan lanjutkan perbincangan dengan Bu Naila dan juga Pak Andi. Usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa.